Mungkin kamu sudah tahu dan mengerti fungsi dan kegunaan sebuah kamera secara umum. Tapi, apakah kamu tahu bagian-bagian pada kamera dan fungsi dari masing-masing bagiannya? Video ini akan membahas tentang bagian-bagian penting pada kamera beserta fungsi-fungsinya. Jadi, simak videonya baik-baik ya. Untuk bekerja maksimal dengan kamera, maka sudah seharusnya kamu mengetahui kegunaan dari semua bagian-bagian penting pada kamera. Ini akan memudahkan kamu dalam mengikuti instruksi penggunaan kamera. Sebagai contoh, ini adalah kamera Canon EOS 600D. Pada kamera ini setidaknya terdapat sekitar 24 bagian kamera yang perlu kamu ketahui. Namun, jika kamera yang kamu miliki sekarang adalah tipe dan merek lain, kamu tidak perlu khawatir. Karena semua jenis kamera memiliki fitur dan bagian-bagian yang mirip dan memiliki fungsi yang sama. Hanya saja, penempatan dan nama yang berbeda pada setiap mereknya. Nomor 1. Lensa merupakan bagian pokok dari kamera yang bekerja sama dengan bodi kamera. Fungsi utama lensa adalah memfokuskan pantulan cahaya dari objek agar dapat tepat ditangkap oleh sensor film pada kamera. Nomor 2. Tombol stabilizer atau pada kamera biasanya ditulis dengan IS, VR, VC yang berfungsi untuk menstabilkan getaran oleh tangan atau handshake saat memotret yang berpotensi membuat hasil foto menjadi motion blur. Prinsip kerja fitur ini adalah dengan mengandalkan sebuah girosensor yang mendeteksi getaran pada kamera dan melakukan kompensasi secara mekanik untuk meredam getaran itu. Namun tidak semua lensa memiliki fitur ini. Nomor 3. Tombol pembuka lensa yang fungsinya tidak lain untuk membantu melepaskan lensa dari bodi. Cara penggunanya yaitu tombol ditekan sambil lensa dilepas dengan cara diputar ke kiri. Nomor 4. Tombol fokus yang terdiri dari dua mode yaitu autofocus dan manual focus. Jika kamu menggunakan mode auto, berarti kerja fokus digerakkan oleh mesin secara otomatis. Namun bila memilih mode manual, maka kerja fokus harus digerakkan secara manual dengan cara memutar ring di bagian depan lensa. Nomor 5. Tombol pembuka flash yang digunakan untuk membuka lampu flash pada kamera. Tombol ini hanya berfungsi bila kamera dalam keadaan menyala atau standby. Nomor 6. Built-in flashlight adalah lampu blitz atau flash diterjemahkan secara bebas menjadi lampu kilat. Fungsi utamanya yaitu untuk membantu pencahayaan pada kondisi gelap dengan cara mengiluminate atau menerangi objek yang kekurangan cahaya agar terekspos dengan baik. Nomor 7. Tombol shutter adalah tombol yang ditekan untuk mengambil gambar. Ada aturan dan tata cara yang diberlakukan untuk menekan tombol shutter pada kamera, yaitu pada mode autofocus dan manual focus. Tata cara yang dilakukan pada mode autofocus adalah, pertama kamu bisa mengarahkan pada objek yang akan diambil gambar, lalu tekan separuh tombol shutter dan tahan pada posisi itu. Secara otomatis, lensa akan bergerak otomatis untuk mencari fokus dan mengunci objek. Lalu, coba perhatikan viewfinder. Ketika objek terkunci maka ditandai dengan kedipan warna merah pada titik fokus. Itu artinya, objek telah siap untuk diambil gambar karena fokus sudah didapat. Selanjutnya, kamu bisa menekan penuh tombol shutter untuk mengambil gambar. Sedangkan pada mode manual fokus, langkah pertama yang kamu lakukan adalah membidik objek, sama seperti sebelumnya, tekan separuh tombol shutter. Namun, karena ini mode manual, untuk mendapatkan fokus kamu harus melakukannya secara manual dengan cara memutar ring lensa ke kiri atau kanan hingga objek terlihat fokus di viewfinder yang ditandai dengan kedipan warna merah. Selanjutnya, kamu bisa menekan penuh tombol shutter untuk mengambil gambar. Nomor 8. Grip adalah salah satu bagian menonjol di bagian kanan anatomi kamera yang fungsinya sebagai pegangan pada kamera.
Grip didesain dengan tekstur kasar agar Anda bisa memegang kamera dengan kuat tanpa terpleset ketika memotret. Nomor 9. Anti-red eye berfungsi sebagai penangkal untuk menghindari mata yang terlihat merah atau red eye pada hasil foto yang merupakan efek dari lampu flash. Masalah ini sering terjadi namun bisa diatasi. Nomor 10. Tombol preview berguna untuk melihat hasil foto Anda pada layar LCD kamera. Nomor 11. Tombol delete berfungsi untuk menghapus foto dan data lainnya di dalam kamera. Nomor 12. Tombol navigasi berfungsi untuk membantu kamu mengendalikan program dalam kamera termasuk menggeser pilihan pada menu di kamera. Tidak semua kamera memiliki bentuk tombol navigasi yang sama, ada berupa scroll, analog, dan tombol 4 arah. Pada Canon EOS 600D atau sekelasnya, tombol ini memiliki multifungsi atau dua peran yaitu sebagai tombol navigasi untuk menggeser pilihan, kiri, kanan, atas, bawah, dan juga sebagai tombol shortcut untuk mengatur white balance, jenis fokus, picture style, dan drive mode. Nomor 13. Tombol FN atau key berfungsi untuk merubah atau mengalihkan fungsi pada tombol navigasi di atas ke fungsi shortcut. Nomor 14. Tombol lave mempunyai fungsi untuk mengatur bukaan diafragma atau aperture. Nomor 15. Tombol zoom berfungsi untuk memperbesar hasil foto dan juga untuk memperdekat jarak objek ketika kamu mengaktifkan mode live view saat memotret. Nomor 16. Mode dial adalah menu untuk memilih dan mengganti mode exposure atau modus pemotretan. Di sini kamu bisa menemukan beberapa mode auto instan yang telah disiapkan khusus seperti untuk memotret olahraga, kembang api, malam hari, close-up, dan juga mode manual. Nomor 17. Tombol live view berfungsi untuk mengganti atau mengalihkan layar bidik dari viewfinder ke live view yang tampil pada layar LCD. Pada EOS 600D tombol ini juga berfungsi untuk merekam video. Nomor 18. Viewfinder adalah jendela bidik yang kamu gunakan untuk melihat objek saat memotret. Pada viewfinder ini kamu bisa melihat titik fokus dan informasi lainnya seperti light meter, nilai shutter speed, aperture, ISO, dan metering. Pada bagian viewfinder terdapat karet seperti bantalan yang disebut eyepieces, fungsinya untuk menahan cahaya yang masuk ke viewfinder agar objek terlihat benar-benar nyata. Nomor 19. Tombol menu berfungsi menampilkan menu pengaturan utama kamera, sedangkan tombol info untuk mengetahui informasi data termasuk informasi foto-foto kamu. Nomor 20. Layar LCD memiliki beberapa fungsi yaitu untuk menampilkan keterangan pengaturan pada kamera seperti mode exposure, shutter speed, aperture, ISO, dan lain-lain. Kemudian untuk melihat hasil fotomu. Dan juga sebagai layar bidik besar untuk melihat objek yang akan difoto secara live, yang disebut live view. Nomor 21. Tombol ISO merupakan tombol shortcut atau jalan pintas untuk mengatur ISO. Nomor 22. Main dial, yang juga berfungsi sebagai navigasi untuk menggeser pilihan pada menu tertentu. Nomor 23. Tombol display berfungsi untuk mengaktifkan mode standby dan untuk menghidupkan kembali dari mode standby. Ketika dalam mode standby kamera masih tetap dalam keadaan menyala, hanya saja sedang diistirahatkan dan bukan dalam keadaan off. Dan yang terakhir, tombol on-off adalah tombol yang berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan kamera. Itulah penjelasan tentang bagian-bagian anatomi kamera beserta fungsi-fungsinya. Sampai bertemu lagi di kelas ekologi selanjutnya. Dan terima kasih.